Di sebuah rumah mungil di pinggiran kota, hujan mengguyur lembut malam itu. Cahaya lampu redup menerpa jendela besar, menyorot siluet-siluet di dalam ruang tamu yang hangat. Budi, seorang pemuda dengan senyum lembut, duduk di sofa dengan gelas kopi di tangannya. Matanya tak sengaja melirik ke arah sudut ruangan, di mana Sinta, istri dari sahabatnya sendiri, tengah asyik berbicara di telepon. Malam itu terasa aneh. Kecanggungan halus, nyaris tak terasa, menggantung di udara, seperti bayangan samar yang tak ingin tampak jelas. Sinta tampak begitu berbeda di matanya malam itu. Rambut panjangnya terurai lepas, jatuh lembut di bahunya, menambah pesonanya yang selama ini tak pernah ia perhatikan. Budi berusaha mengalihkan perhatiannya, mencoba fokus pada layar televisi yang menampilkan film, tapi pikirannya terus kembali kepada sosok perempuan itu. Ia merasakan debar jantung yang tak semestinya, seolah ada sesuatu yang tak seharusnya tumbuh di hatinya. "Maaf ya, tadi teleponnya lama," ia ujar Sinta dengan senyuman ramah. Ia duduk di sofa di hadapan Budi, kakinya terlipat santai. Mereka sudah saling mengenal bertahun-tahun, karena kedekatannya dengan sahabatnya, Anton. Namun, malam itu, obrolan mereka terasa berbeda. Budi merasakan perubahan kecil dalam cara Sinta menatapnya, lebih lama dari biasanya, lebih dalam. Ia teringat bagaimana Anton sering memuji istrinya di hadapannya. Dia cantik, baik, dan pengertian, kata Anton suatu kali, seolah membanggakan harta karun. Dan memang benar, Sinta memiliki pesona yang halus namun kuat, sesuatu yang selama ini Budi abaikan, hingga malam itu. Mereka mulai berbicara tentang hal-hal sepele, cuaca, pekerjaan, hobi yang mereka suka. Namun, setiap kalimat terasa seperti membawa mereka lebih dekat, meskipun tak ada yang aneh dengan kata-kata itu. Budi merasakan percikan kecil yang tumbuh, dan meskipun ia tahu itu salah, ia tak bisa menghentikan detak jantungnya yang semakin kencang. "Sinta, kamu gak pernah merasa kesepian di rumah sendirian?" "Maksudku, Anton kan sering dinas luar kota," tanya Budi, mencoba menyembunyikan maksud di balik pertanyaannya. Sinta tersenyum, tapi ada sesuatu di balik senyum itu, seperti rasa lelah yang tersembunyi. "Kadang-kadang, iya. Tapi aku sudah terbiasa. Anton juga selalu bilang kalau dia kerja buat masa depan kami. Jadi, aku pahami aja." Mata mereka bertemu, dan ada sesuatu yang tak terucap di antara mereka. Seperti rahasia kecil yang baru saja mereka bagi, meskipun belum ada satupun dari mereka yang mengatakannya secara langsung. Mereka terdiam sejenak, menikmati keheningan yang lebih berbicara daripada kata-kata. "Kamu enak ya, Bud, masih bebas, belum ada yang harus diurus," lanjut Sinta sambil menyandarkan tubuhnya, lebih rileks. Nada suaranya lembut, nyaris seperti bisikan, seolah ada perasaan yang tertinggal di antara kalimat-kalimat biasa itu. Budi tertawa kecil, mencoba membuat suasana lebih santai. "Bebas, tapi kadang-kadang aku merasa kesepian juga. Gak ada yang nungguin di rumah." Lagi-lagi mata mereka bertemu. Hujan di luar semakin deras, dan suara tetesannya menjadi irama yang menenangkan. Waktu seakan melambat. Budi bisa merasakan kehangatan mengalir dari percakapan itu, bukan karena kata-kata yang mereka tukar, tapi karena keintiman tak kasat mata yang terbangun di antara mereka. Ada tarikan yang halus, sesuatu yang tak terjelaskan namun nyata, menautkan kedua hati yang seharusnya tak saling mendekat. "Kadang-kadang aku juga iri sama kamu," ia ucap Sinta pelan, suaranya nyaris tenggelam dalam gemuruh hujan. "Iri?" tanya Budi, meski ia merasa sudah mengerti maksudnya. Sinta mengangguk pelan, matanya sejenak menghindari tatapan Budi. "Iya, maksudku hidupmu sederhana. Kamu bebas mengambil keputusan sendiri, melakukan apapun yang kamu mau." Budi diam. Ia tak tahu harus berkata apa. Ada kesadaran yang pelan-pelan menyelinap ke dalam hatinya, bahwa mungkin Sinta merasa terjebak dalam hidup yang sempurna dari luar, namun kosong di dalam. Ia melihat sesuatu di mata Sinta, sesuatu yang selama ini ia abaikan, kerapuhan. Sebuah kesepian yang tak pernah ia duga akan ada pada sosok sekuat dia. Malam semakin larut, namun percakapan mereka terus mengalir. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi yang belum tercapai, tentang masa lalu, tentang harapan yang mungkin terlalu tinggi. Semakin lama, semakin jelas bahwa mereka berbagi sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan biasa. Ketika akhirnya Sinta memutuskan untuk pulang, Budi mengantarnya hingga ke pintu. Hujan sudah mulai mereda, namun udara masih terasa dingin. Sinta menatap Budi sekali lagi, senyum di wajahnya samar, nyaris seperti perpisahan dari sesuatu yang tak pernah benar-benar mereka mulai. "Terima kasih, Bud."
malam ini menyenangkan, kata Sinta pelan, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Budi hanya mengangguk, meski hatinya ingin mengatakan lebih. Ia berdiri di ambang pintu, menatap ke arah sosok Sinta yang perlahan menghilang di balik kabut tipis. Ada perasaan yang menggantung, seperti sesuatu yang tak terselesaikan, namun Budi tahu bahwa itu harus tetap seperti itu. Terpendam. Tak terucap. Sebuah rahasia kecil di antara mereka, terbungkus dalam malam dan hujan. Sinta pulang, dan Budi menutup pintu. Tapi meskipun malam itu berakhir, sesuatu dalam dirinya telah berubah. Tak ada kata yang terucap, tak ada tindakan yang diambil, tapi ada ikatan halus yang tak terlihat, menggandeng mereka dalam kebersamaan yang tak pernah seharusnya terjadi. Hari-hari berlalu setelah malam hujan itu, namun bayang-bayang percakapan antara Budi dan Sinta tetap tinggal dalam pikirannya. Setiap kali ia melihat ponselnya, sejenak terlintas keinginan untuk mengirim pesan, mungkin hanya sapaan singkat atau alasan sepele. Namun, ada sesuatu yang menahannya, sesuatu yang lebih kuat dari rasa ingin tahu atau ketertarikan. Ia sadar, perasaan halus itu sudah cukup berkembang, tapi batasan yang mereka jaga tetap kokoh di tempatnya. Anton, sahabatnya, kembali dari dinas luar kota beberapa hari kemudian. Seperti biasa, Anton datang menemui Budi, membawakan cerita tentang perjalanannya, tentang pekerjaannya yang selalu menguras waktu dan tenaga. Budi mendengarkan dengan setengah hati, mencoba menyembunyikan rasa bersalah yang tak terelakkan. Mereka duduk bersama di teras kecil rumah Budi, sama seperti dulu, menikmati segelas kopi tanpa banyak kata-kata. Anton tertawa, mengingat satu momen konyol saat dinas. Kamu tahu, Bud, yang bikin aku tenang meski jauh itu cuma Sinta. Dia nggak pernah mengeluh. Selalu mendukung, bahkan saat aku tahu mungkin dia lelah. Aku beruntung punya dia. Mendengar itu, Budi merasakan gumpalan di dadanya. Bukan karena Anton, tapi karena bayangan Sinta yang perlahan muncul dalam pikirannya lagi. Namun, ia tersenyum, menutupi gejolak di dalam dirinya. Iya, Anton, kamu memang beruntung, jawabnya pelan. Hari-hari berikutnya, Budi berusaha mengalihkan fokusnya. Ia mulai sibuk dengan pekerjaannya, menghabiskan lebih banyak waktu di luar, dan perlahan belajar menerima perasaan yang sempat muncul itu sebagai sesuatu yang tak perlu diselesaikan. Ada momen di mana ia masih teringat senyuman Sinta malam itu, tatapan matanya yang menyimpan rahasia, tapi ia membiarkannya berlalu, seperti embun pagi yang tak mungkin bertahan di bawah terik matahari. Sinta sendiri tak pernah lagi membahas percakapan mereka. Setiap kali mereka bertemu dalam acara keluarga atau kumpul bersama Anton, sikapnya tetap sama, ramah, tenang, tanpa jejak apapun dari malam yang mereka habiskan bersama. Mereka seolah kembali ke tempat asal, dua orang yang saling mengenal baik, tapi tak lebih dari itu. Malam itu menjadi bagian dari kenangan, tak lagi membawa beban. Mungkin karena mereka berdua sama-sama tahu, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tak berkembang. Sebuah hubungan yang tak pernah dimulai, tak pernah dimiliki, namun memberikan pelajaran tentang batasan yang harus dihormati. Budi perlahan menerima kenyataan bahwa hidup kadang menyajikan momen-momen samar, penuh godaan untuk menyimpang. Namun, di balik semua itu, ia sadar bahwa persahabatan dan rasa hormat lebih penting dari dorongan hati yang sesaat. Dan meski ia tak pernah mengutarakan rasa yang pernah ada kepada siapapun, ia tahu dalam hatinya sendiri bahwa ia telah memilih jalan yang tepat, meskipun jalan itu mungkin tak selalu terasa paling mudah. Sinta dan Anton tetap menjalani hidup mereka dengan damai, sementara Budi melanjutkan hidupnya, membawa kenangan itu sebagai pengingat. Bukan tentang cinta yang terlarang, melainkan tentang kesadaran diri dan kekuatan untuk tetap teguh pada hal yang benar, meskipun hati sempat terombang-ambing. Pada akhirnya, semuanya tetap baik, sebaik mungkin, di dunia di mana perasaan seringkali tak terucapkan, namun tetap nyata di dalam dada.